Kalau nak biar uang kertas itu enggak ada. Transaksi itu pakai dinar emas atau dirham perak. Dinar itu kurang lebih 4 gram emas. Sekarang emas anggap berapa ya mas? Juta berarti. Mudah-mudahan segitu. Berarti 1 dinar itu kalau dikurskan uang sekarang itu 8 juta, 7 juta sampai 8. Kata Rasulullah SAW, seandainya harga air itu 1 gelas 7 juta, tetaplah kalian mandi. Tetap kalian mandi, artinya mendapatkan rugi. Saking besarnya pahalanya. Ojo kan 1 gelas 1 dinar, zaman sekarang kita orang mandi suruh bayar 50.000 enggak tuh? Kira belum. Ini sekarang air gratis. Bayar pun murah air. Pahalanya luar biasa. Maka jangan luput. Jadi ketika mandi niatkan sunnah mandi di hari Jumat. Enteng tapi pahalanya besar. Podo-podo atus. Insya Allah semua orang yang mau berangkat Jumat itu mandi. Tidak ada orang berangkat Jumat tak mandi. Jarang. Rata-rata mandi. Mau berangkat masjid sholat Jumat rata-rata mandi. Ketika mandi niatkan sunnah, pahalanya luar biasa. Juga memperbanyak sholawat Nabi Muhammad SAW di hari Jumat dan malam Jumat. Itu pahalanya juga luar biasa. Salah satu hari yang paling afdol untuk dibacakan sholawat di dalamnya hari Jumat dan malam Jumat. Wal iksar minal khairat wa anwa'il qurbat, memperbanyak ibadah dan taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Wa yuksir mimma warada fihi bil khusus, terutama amalan-amalan yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW untuk dikerjakan, dianjurkan di hari Jumat atau malam Jumat, seperti qiraati suratil kahfi, membaca surat Al-Kahfi. Wa yuksir wa sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, memperbanyak sholawat. Wa iktsari doa rojaan musadafati sa'atil ijabah. Banyak doa di hari Jumat itu akan dulu. Kenapa? Karena di hari Jumat itu kata Rasulullah SAW ada satu waktu yang mana waktu ini tidak dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Dirahasiakan, misteri, ditutup pada kita. Tapi ada satu waktu kata Rasulullah SAW di hari Jumat yang mana inna fiha sa'atan la yuwafiquha abdul muslim. Lupa ya. Lafaz hadisnya Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lupa yang intinya artinya di hari Jumat itu ada satu waktu yang satu waktu ini kalau kita berdoa di situ maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan ijabah. Ada yang bilang waktunya itu antara asar sampai maghrib, ada yang bilang sebelum khutbah, ada yang bilang setelah sholat. Macam-macam, ulama macam-macam berbeda pendapat. Karena tidak ada yang tahu, maka banyak-banyak doa. Sehingga dulu. Kalau sudah sampai hari Jumat yang banyak berdoa. Karena ada satu waktu yang disembunyikan itu kalau kita berdoa itu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa itu ya enggak cespleng lah. Doa itu enggak cespleng. Doa itu ada banyak indikasi. Kalau mau doanya diijabah, yang pertama usahakan makanannya makan makanan yang halal. Karena kata Rasulullah, orang kalau sudah biasa makan halal itu sulit. Dan doa itu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kok sudah kita berusaha makan halal, Allah Subhanahu wa taala itu rupakan doa itu dengan berbagai macam bentuk. Kenapa? Supaya dunia ini berjalan sesuai dengan kodratnya. Nek wis sale kabeh doa diijabah, kabeh wong kepengin soge, akhirnya soge kabeh lah. Kalau sing nanam sawah, akhirnya makan kayu gitu loh. Makan godong. Mau makan beras enggak ada padinya. Membuang sampah enggak ada tukang sampah. Membangun rumah enggak ada kuli. Membangun masjid enggak ada yang
ngobrol lagi. Nah, demi keberjalanannya Allah Subhanahu wa taala kasih semua dengan porsinya doa ini. Tapi yang pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba itu sudah memenuhi syarat kemudian dia berdoa, pasti Allah kabul. Tapi terkadang Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Diganti apa? Diganti dengan pahala. Allah Subhanahu wa taala lihat hamba ini akeh dosane. Tapi ndonga terus. Nah, doanya ini dijadikan pengampunan dosa. Karena itu lebih baik untuk dia nanti di akhirat. Oh, iki arek kurang ini. Ini orang amalnya kurang. Maka doanya sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan bentuk pahala disimpan di akhirat. Sampai nanti di beberapa riwayat itu orang itu ketika sampai akhirat dia kan amal apa ini? Kok akeh perasaan gak tahu beramal cara kan beramal kok moro-moro akeh. Ini doa dulu di dunia sama Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan untuk dia ketemu di akhirat. Karena dulu ini kurang amalnya, maka dilupakan. Ada yang memang Allah Subhanahu wa taala ijabah langsung dungo langsung kabul. Ada yang Allah Subhanahu wa taala lupakan daf'il bala, terhindar dari musibah. Ya Allah, 15 juta ya. Kayak bayar utang. Atau ya Allah, perlu duit 60 juta ya. Kok aja kayak nge-cash gimana? Kok dikayak macam-macam duit. Dikayak bayar tunggu game. Sesuatu yang tak man. Ya Allah, 20 juta. Kadang-kadang Allah kabulkan itu tapi tidak bentuk 20 juta. Dia harusnya ada kecelakaan, harusnya dia kena bala, kena musibah, yang kalau masuk rumah sakit enteknya 20 juta, dihindarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia mau dapat musibah, dihindarkan berkat doanya doa yang lain, tapi doanya itu Allah bentukkan sebagai daf'ul bala. Allah jaga dia daripada musibah. Nah, dungo itu setiap saat. Tapi api-apinya doa apa? Setelah sholat 5 waktu, kemudian di hari Jumat. Jadi doa itu, ya Rasulullah SAW, ayyud du'a'i asma. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, doa mana yang paling dekat dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling mudah didengar sama Allah Subhanahu wa taala? Ba'da sholawatin maktubat atau kama qala alaihi wasallam, setelah sholat 5 waktu. Ini mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita